Gimana kabar ketupatnya? Kira-kira udah pada, ini muka-muka udah pada bosen makan ketupat. Apa mencret gara-gara makan ketupat kebanyakan. Insyaallah. Tradisi yang luar biasa. Kita kangenin ya. Setiap tahun kita kumpul sama keluarga, walaupun dalam keadaan seperti ini sekarang. Kurang lebih dah, alhamdulillah. Tapi kita tetap bersyukur Allah Ta'ala masih bisa kumpul, masih bisa silaturahmi, masih bisa saling berkunjung, ziarahin kita punya saudara, ziarahin kita punya orang tua. Alhamdulillah. Walaupun kadang kuburan orang tua kita tutup, tapi tempat wa'aung pada buka. Tahu wa'aung? Ragunan. Kuburan tutup, Ragunan buka. Subhanallah. Luar biasa, sekarang kita ada di akhir zaman nih, macam-macam dah bentuknya. Alhamdulillah, tapi kita ibadah masih gampang, sholat masih gampang, puasa masih gampang, nggak ada yang ngelarang, nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau udah sholat susah, ibadah susah, hadir majelis susah, baru deh banyakin nangis sama Allah Ta'ala. Selagi masih bisa ibadah, masih nuntut ilmu masih gampang, silaturahmi masih gampang, masih mudah kita mau makan asyik, nggak dengar suara tembakan jedar-jedor, paling dengar suara petasan yang jedar-jedor. Alhamdulillah masih nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu lebaran, waktunya kita saling memaafkan. Al-Aid laisal Aid liman labisal jadid, innamal Aid liman ta'atuhu tazid, liman imanuhu yazid. Aid, hari raya bukan sekedar untuk orang-orang yang pakai baju baru. Lebaran bukan identiknya dengan baju baru saja, melainkan hari raya untuk orang-orang yang imannya, taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata juga Sayyiduna Abdul Aziz, Al-Aid laisal Aid liman labisal jadid, innamal Aid liman khafa yaumal wa'id. Lebaran kan sekedar untuk orang-orang yang mengenakan pakai baju baru, melainkan lebaran untuk orang-orang yang takut tentang akhirat, takut dengan datangnya akhirat, keadaannya nanti di akhirat gimana, keadaannya nanti di kuburan gimana, keadaannya nanti di jembatan Shiratal Mustaqim gimana, keadaannya nanti di mizan gimana. Al-Aid laisal Aid liman tajammala bil libas wal malbus bil libas wal markub, innamal Aid liman ghufirat lahu dzunub. Bukan lebaran buat orang-orang yang berhias-hias pakaiannya, bagus-bagusan bajunya, keren-kerenan kendaraannya, melainkan hari raya lebaran untuk orang-orang yang ghufirat lahu dzunub, diampunkan dosa-dosanya sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Apalagi tradisi Betawi, datang lebaran ada tradisi rantang melayang. Insyaallah. Dulu pakai rantang, luar biasa. Ada tingkatnya. Tingkat pertama ini lauk yang kering. Tingkat kedua lauk becek basah, ya kan? Sampai tingkat ketiga keempat, paling bawah nasi itu biasanya. Dari sambal ladonya, kentang dicabein, rendang, ayam goreng, wah. Bawain, assalamualaikum, bawain ke emaknya, ke bapaknya, ke njitnya, ke pamannya, masya Allah. Bawain kaleng kongguan, pas dibuka rengginang, ya Allah. Masya Allah, bikin geplak, wah Allah. Bikin biji ketapang, oh mana keras banget biji ketapang. Masya Allah, ya, bawain nastar buat saudaranya, bawain kue keju, Allah.
diputar-putar tuh toples, nyari bukaan ininya, sholatiknya. Insya Allah indah bener, lebaran asyik. Jalan pagi-pagi habis sholat id nih, habis lebaran jalan sama istrinya, sama adeknya, pakai baju baru mentereng ya, seragam merah-merah semua, ijo-ijo semua, biru-biru semua. Masya Allah. Ada juga yang warna-warni kayak rainbow cake bajunya. Lebaran kunjung minal aidin wal faizin. Lebaran, hari raya Idul Fitri, waktunya kita untuk saling bermaafan. Hati-hati di saat kita kumpul sama saudara kita di rumah masjidnya, di rumah keluarganya, di rumah pamannya. Hati-hati, lebaran waktunya kita saling memaafkan, bukan waktunya kita ngegosip. Banyak di antara kita nggak sadar di saat lebaran ngomongin orang karena udah kehabisan bahan apa yang mau diomongin di saat kumpul. Akhirnya apa? Baru habis maafan, dosa lagi kita perbuat. Lebaran waktunya kita saling bermaafan. Insyaallah, alhamdulillah. Kita masih enak, masih kumpul, bisa ngelihat saudara-saudara kita, masih bisa ketawa bareng, masih bisa makan ketupat bareng, masih bisa makan opor bareng. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka luar biasa dalam keadaan takut, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan tegang, dalam keadaan sedih. Mereka berjuang di jalan Allah, menjaga daripada rumah suci, rumahnya Allah, Baitul Maqdis, jaga Masjidil Aqsa di Palestina, luar biasa. Itu dulu kiblat sebelum di Ka'bah, kita sholat madhabnya ke Palestina dulu. Habis itu baru pindah ke Ka'bah. Kiblat kita dulu tuh Masjidil Aqsa, luar biasa. Kita ya keberanian kita ketaker. Minimal kita doain. Kalau bisa bantu dengan uang, kirimin uang dengan cara apapun. Kalau nggak bisa, minimal kita doa sama Allah. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur jamil muslimin fi Palestin. Doain, ya Allah menangin saudara-saudara kita semua yang ada di Palestina. Doain, doa yang banyak. Kalau masih bisa berdoa, kenapa harus nyumpahin? Kalau masih bisa saling mencintai, kenapa harus saling membenci? Apalagi momennya lebaran. Maafin deh saudara-saudaranya. Apalagi sekarang kita udah gampang, udah ada handphone, ada WhatsApp, ada Instagram. Jauh rumahnya, cari IG-nya, cari WhatsApp-nya. Ya, IG mantan kita tahu. Masa IG saudara kita, njit kita nggak megang, nenek kita nggak megang IG, cucunya pasti megang. Pokoknya nggak ada alasan nggak silaturahmi, nggak ada alasan untuk nggak memaafkan saudaranya. Beb, tapi si fulan dosanya banyak banget sama saya. Dia udah bikin hancur diri saya. Wow, saya hancur nih gara-gara dia. Padahal gara-gara dia sendiri. Nggak ada orang hancur gara-gara orang, gara-gara diri sendiri. Maafin kesalahan orang lain dengan harapan Allah mau maafin kesalahan kita. Saat kita bersikeras nggak mau maafin kesalahan saudara kita, serem. Saat ntar kita mati, kita dijegat sama malaikat Allah. Tak dulu, ini dia nggak mau maafin si fulan. Ya Allah, jangan maafin dia. Gimana? Jangan cari-cari kesalahan saudara kita juga. Allah udah tutupin aib kita, jangan pakai kita sok-sok buka. Si fulan gue tahu banget dulunya bagaimana. Sekarang aja lah gue begitu, dasar munafik. Wah, keluar dah kata-kata mutiara. Maafin kesalahan saudaranya, apalagi jangan pakai belagak buka-buka aibnya. Allah Ta'ala udah tutupin aib kita yang banyak. Allah Ta'ala udah maklumin kekurangan kita yang banyak. Kalau kita buka aib saudara kita, ntar kita gimana keadaan kita di pengadilan Allah? Ketika di mizan di pengadilan Allah, Allah Ta'ala suruh malaikat, suruh tentaranya periksa tuh kesalahan kita. Allah bukain aib kita di situ, gimana? Allah suruh la ilaha illallah. Sekarang waktunya kita saling bermaafan. Kata Sayyidina Ali atau kata Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau berkata, kullu yaumin la yuhsa fihi fahuwa id. Setiap hari yang di hari tersebut nggak ada maksiat, maka hari tersebut adalah hari raya. Luar biasa. Hari raya Lebaran. Sebulan penuh kita diajarin buat sabar. Sebulan penuh kita diajarin buat saling menghargai. Sebulan penuh kita diajarin untuk hidup apa adanya. Sebulan penuh kita diajarin untuk saling menyayangi, mencintai, melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya Allah, sekarang datang Lebaran, waktunya kita tetap jangan sekedar keluar dari Ramadan. Mahu kharajna min Ramadan wa innama kharajna bi Ramadan. Bukan baru keluar dari Ramadan, tapi kita keluar bawa Ramadan. Beda kata min sama bi. Min artinya dari, bi artinya dengan. Kharajna bi Ramadan, mahu min Ramadan. Keluar kita ini dengan Ramadan. Jadi Ramadan ini kita bawa. Sifat-sifat baik yang ada di bulan Ramadan kita bawa. Udah cukup itu Al-Quran kita bikin berdebu berbulan-bulan. Kemarin pada saat bulan Ramadan kita sibuk cari Al-Quran tuh. Awal-awal Ramadan dicari Al-Qurannya. Pada saat ditemukan Al-Qurannya dalam keadaan berdebu, pastiin pada saat itu hati kita juga dalam keadaan berdebu. Karena apa? Kita cuek sama Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran kita berdebu, berarti pikiran kita, hati kita, dunia kita juga dalam keadaan berdebu. Kalau udah dunianya berdebu, akhiratnya jangan harap nggak berdebu juga. Dalam artian berdebu artinya kotor. Bersihin Al-Qurannya, berarti kita udah bersihin dunia kita. Kita udah bersihin hati kita dengan harapan ntar lancar luncur ntar di akhirat. Kita mau kan serba enak, tapi kadang-kadang nggak mau usaha. Ada masalah besar kita anggap kecil, masalah kecil kita anggap gede. Itulah kita manusia. Mudah-mudahan dengan momen Lebaran ini dapat fursoh, kesempatan buat kita untuk saling memaafkan. Nah, yang kemarin malu-malu buat minta maaf, nih waktunya sekarang. Waktunya pas momennya Lebaran. Punya salah sama siapa ya? Mau kata itu mantan kayak atau apa, minta maaf semuanya, saling kita maafkan satu dengan yang lainnya. Satu laki, perempuan, tua, muda, orang tua, mana mantu, sama mertua, sama kakek, nenek, sama paman, sama encang, mancing, maafin semua, saling maafkan satu dengan yang lainnya. Nggak keluar kita dari bulan Syawal nih, melainkan kita udah saling memaafkan satu dengan yang lainnya.